Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan buat kami semua dan lingkungan di samping tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kami semua. Kami juga mendoakan Bapa dan Guru kami, berkatilah dengan memberi kekuatan dan hikmat agar mereka bisa membimbing kami ke dalam jalan yang Engkau hendaki. Inilah nama anak yang tidak sepenuhnya Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Bagaimana ketua sudah hadir? Hadir, Bu. Nah, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh anak kami Clara. Kepada anak kami dipersilakan. Kepada seluruh anak-anak kami silakan berdiri. Pancasila 3 ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan Ibu kembali. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Apa ada yang bisa tahu? Pius. Mengenai apa itu aturan? Apa itu aturan? Alvin. Peraturan yang dibuat seseorang untuk mengatur perilaku atau tindakan seseorang atau kelompok dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu. Itu pengertian mengenai aturan. Aturan itu ada di rumah dan ada juga di sekolah. Apa salah satu contoh aturan di rumah? Siapa yang bisa? Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Jawabannya benar. Salah satu aturan di sekolah. Ada yang bisa jawab? Jovi. Disiplin waktu. Disiplin Waktu. Nah, itu mengenai materi kita sebelumnya, yaitu aturan. Di mana aturan itu adalah peraturan yang dibuat seseorang untuk mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam suatu kelompok tertentu. Nah, sebelum kita masuk di materi kita harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini merupakan sesuatu yang harus anak-anak kami kuasai selama pembelajaran kita berakhir. Nah, Ibu akan menampilkan di slide. Mari kita baca secara bersama-sama apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, Dapat memahami tentang pengertian hak dan kewajiban. tujuan pembelajaran yang kedua, Dapat menganalisis tentang hak dan kewajiban serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. nah itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian selama
Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Ya, marilah. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Iya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Musa akan kerjain semuanya. Biar ada yang buat Musa. Enak aja. Nah, kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa kerjain aku kamar, ngepel, sama Rene. Berarti Musa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu nggak? Kan kerjaannya pasti bagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gelas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Udah 8.000. Lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Musa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita ambilin berdua. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Badan Musa tidur semua nih. Kasihan, Ma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga, Mbak. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Musa, Rara, sudah selesai semua tugasnya? Udah dong, Ma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Enak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis banget. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. Nah, bagaimana? Semangat kan kalian? Tadi kita sudah menonton video tentang Rara dan Musa. dari video tersebut, apa yang dilakukan Rara dan Musa? Melakukan Kewajiban.
mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak? Siapa yang bisa? Hal yang harus kita dapatkan atau kita terima. Hak yang harus kita dapatkan atau kita terima. Nah, kalau kewajiban siapa yang bisa? Saya. Terus. Hal yang harus kita lakukan atau kerjakan. Nah, kita sebagai anak memiliki hak dan kewajiban, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ada hak kita sebagai anak di rumah, ada juga kewajiban kita sebagai anak di rumah. Ada juga hak kita sebagai anak di sekolah, dan ada juga kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nah, kewajiban atau hak kita sebagai anak di rumah, salah satunya Mencuci diri. mencuci piring, Membersihkan kucing. memberi makanan kucing, Membersihkan sekolah. lingkungan, Membersihkan memberikan tempat mendapatkan makan dan minum. Itu yang menjadi hak kita sebagai anak di rumah. Nah, sekarang kewajiban kita sebagai anak di rumah, contohnya berbakti berbakti kepada orang tua, Menghormati orang tua. menghormati orang tua, selanjutnya Bersikap sopan, selanjutnya Membersihkan itu kewajiban kita sebagai anak di rumah. Sekarang hak kita sebagai anak di sekolah, salah satunya Mendapatkan pendidikan. selanjutnya Mendapatkan pendidikan. mendapatkan fasilitas, mendapatkan Kasih ilmu, sayang. mendapatkan kasih sayang. Itu hak kita sebagai anak di sekolah. Sekarang yang menjadi kewajiban kita lingkungan sekolah, bidang toilet, mandi, guru, memakai baju seragam lengkap setiap hari, memakai sepatu yang berwarna hitam. Itu kewajiban kita di sekolah. Duluan kita melakukan kewajiban, baru kita mendapatkan hak. Nah, agar anak-anak kami lebih mempermudah pemahaman anak-anak kami tentang hak dan kewajiban, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak kami amati.
Yang keempat mendapatkan hiburan. Dan yang kelima mendapatkan uang saku. Nah, itu dia contoh-contoh dari hak anak di rumah. Selamat. Yang keenam menjaga nama baik keluarga. Dan yang kelima menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Dan yang kelima, menyayangi guru dan teman-teman. Nah, itu dia contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja contoh-contoh hak anak di rumah dan di sekolah, dan juga contoh-contoh kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, kalau sudah tahu, jangan lupa ya dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan bahagia. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Budia sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian laksanakan setiap hari. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat? Nah, kita telah menonton video tentang pemahaman kita mengenai hak dan kewajiban. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan 3 kelompok. Setiap satu kelompok berjumlah 5 orang. Silakan pilih kelompokmu sekarang. Sudah? Ibu akan memberikan nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok motivasi. Ini kelompok 2, kelompok semangat belajar. Dan ini kelompok 3, giat belajar. Silakan berdiskusi untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelompok. Sudah? Kelompok motivasi siapa kata kelompoknya? Metri. Kelompok semangat belajar siapa kata kelompoknya? Kelompok giat belajar siapa kata kelompoknya?
kerja kelompok. Nah, kepada anak-anak kami silakan diskusikan.
Sudah siap? Nah, karena sudah siap diskusi kelompoknya, sebelum anak-anak kami presentasikan setiap kelompok ke depan, mari kita ice break. Biar kita lebih semangat. Anak kami dulu dipersilakan berdiri. Mari kita ice break, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Lebih cepat lagi, tepuk semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok siapa yang pertama dulu mempresentasikan hasil kelompoknya? Kami, Bu. Baik, kelompok motivasi dipersilakan. Mari kita dengarkan bersama hasil presentasi kelompok motivasi. Silakan. Baik, kami dari kelompok motivasi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua atas nama Apli
Miss Mitri Setia Warugu dan anggota saya yang bernama Riana Warugu, Clara Cheryl Donelia Gude, Elizabeth Novian Organisai, Aktivitas Jordil Warugu. Baik, sekarang kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang contoh hak dan kewajiban sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari, di rumah dan di sekolah. Di rumah, contoh haknya: 1. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 2. Mendapatkan perlindungan dari orang tua. 3. Mendapatkan makanan dan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Contoh kewajiban di rumah: 1. Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. 2. Menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. 3. Menyayangi saudara atau kakak dan adik. Contoh hak di sekolah: 1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. 2. Mendapatkan kenyamanan dalam belajar. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. Contoh kewajiban di sekolah: 1. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Sekarang mari kita mendengarkan presentasi dari kelompok. Siapa yang bisa? Semangat belajar, silakan. Baik, kami dari kelompok semangat belajar ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan mengenalkan diri kami. Saya sebagai ketua kelompok, nama saya Aksman Jaya Gude dan anggota saya Kuntai, Tasli Bariman Jaya Dewi, kami Fitra Dewi. Oke. 1. Contoh pelanggaran di rumah. 1. Kekerasan fisik, memukul, menampar, atau menyakiti anak secara fisik. 2. Kekerasan emosional, menghina, memarahi, atau membuat anak merasa tidak berharga. 3. Pengabaian, tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, atau pendidikan. 4. Pelecehan seksual, melakukan tindakan tidak senonoh atau tidak pantas terhadap anak. Contoh pelanggaran di sekolah: 1. Bully, diintimidasikan, dihina, atau disakiti oleh teman-teman sekelas. 2. Kekerasan fisik, dipukul, didorong, atau disakiti oleh guru. 3. Diskriminasi, diperlukan tidak adil karena perbedaan agama, ras, atau kemampuan. 4. Pelecehan seksual, dilakukan oleh guru atau staf sekolah. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman sekelompok? Tidak. Oke, kami akan mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang mari kita mendengarkan presentasi dari kelompok yang belajar. Silakan. Baik, kami dari kelompok giat belajar. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, saya sebagai ketua bernama Afon Maspina Warugu dan ini anggota saya bernama Kofi Alia. Masyarakat Matutei, Betty Masilaruyo. Korea Kristen dan Asia. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tuliskan hak dan kewajiban sebagai anak di masyarakat.
Hal 1. Mendapatkan bantuan pertolongan dari tetangga. 2. Mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. 3. Menggunakan fasilitas umum di masyarakat. Kewajiban membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. 2. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat. 3. Menjaga dan merawat fasilitas umum di masyarakat. Baik, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Asik. Nah, semua hasil diskusi yang telah anak-anak kami presentasikan semuanya baik dan benar. Nah, untuk mengecek pemahaman anak-anak kami tentang materi kita hak dan kewajiban, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara perorangan.
Sudah siap? Nah, sekarang dikumpulkan. Sekarang kita ke depan. Satu-satu. Yang tertib. Nah, kita sudah mengerjakan evaluasi tentang pemahaman kita mengenai hak dan kewajiban. Yang menjadi kesimpulan pada materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau dilakukan. Kita juga sebagai anak mempunyai hak, baik di rumah maupun di sekolah. Apa hak kita sebagai anak di rumah? Yaitu mendapatkan makanan di rumah, mendapatkan minuman dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan kesejahteraan hidup. Yang keempat, mendapatkan bimbingan saat belajar. Itu hak kita sebagai anak di rumah. Sementara yang menjadi kewajiban kita sebagai anak di rumah yaitu satu, menjaga kebersihan rumah. Dua, patuh terhadap nasihat orang tua. Yang ketiga, menghormati, menghargai dan menyayangi anggota keluarga. Yang keempat, mengerjakan PR. Itu hak dan kewajiban kita di rumah. Sekarang hak dan kewajiban kita sebagai anak di sekolah. Yang pertama, hak kita sebagai anak di sekolah. Satu, belajar dan berpendapat. Kedua, mendapatkan materi pelajaran. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Keempat, menggunakan pendapat. Dan kelima, mendapatkan pengetahuan yang adil. Itu hak kita sebagai anak di sekolah. Sementara kewajiban kita sebagai anak di sekolah yang pertama, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Dua, menjaga nama baik sekolah. Ketiga, mengikuti proses belajar. Dan terakhir, mematuhi proses belajar mengajar. Itu yang menjadi kesimpulan pada materi kita mengenai hak dan kewajiban. Ibu akan membagikan lembar refleksi. Silakan anak-anak kami isi sesuai dengan perasaan anak-anak kami saat pembelajaran berlangsung. Silakan anak-anak kami isi.
materi kita mengenai hak dan kewajiban. Untuk materi kita berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami Alvin. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kami semua dari pagi hingga siang hari ini juga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bisa menuju rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak dan Ibu kami yang telah mengajar kami hari ini. Ya Tuhan, tolonglah mereka agar mereka bisa sampai di rumah mereka masing-masing. Hanya ini doakan Tuhan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.